Saya melihat program MBG ini yang kita lihat ya, saya contohkan di SMA 1 itu saya melihat langsung itu di SMA 1 Pariaman itu anak-anak yang sekolah di situ anak orang kaya, yang sementara program MBG itu hanya 10.000. Siapa yang mau makan? Dibuang itu. Saya di situ tuh sampai 3 kali 4 kali melihat, kasihan kan, artinya SMA tidak 1 Padang Pariaman, SMA 1 Kota Pariaman dibuang. Coba dilihat langsung fakta saya melihat, dikumpulkan, dimasukkan di dalam ini, kasihan sekali. Jadi program itu diutamakan kepada sekolah-sekolah yang berada di kota-kota besar, SMA 1, SMK 1, yang mana anak-anak yang sekolah di situ adalah anak-anak orang kaya. Nah, saya setuju MBG itu, tetapi di mana? Di posisi-posisi sekolah-sekolah yang betul-betul dibutuhkan. Akhirnya apa, mubazir hal yang sedemikian, ya kan? Ditambah lagi ada isu orang libur, MBG-nya diantarkan dengan angka 10.000. Apa sih ini? Betul-betul kemiskinan yang dijaga, bukan untuk menjaga kemiskinan, tapi kemiskinan yang dijaga. 10.000 apa yang dapat? Mohon maaf bicara, sekarang ini dengan kondisi sekarang gitu. Baik. Kan, jadi tidak layak sama sekali kalau dikatakan itu adalah gizi untuk mencerdaskan bangsa, untuk meningkatkan. Keracunan massal menimpa ratusan siswa SMA Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah pada Kamis 29 Januari 2026. Peristiwa tersebut terjadi usai para siswa menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG sehingga memicu kepanikan di lingkungan sekolah. Sejumlah siswa dilaporkan mengalami mual, pusing. Jangan ditutup itu, biar tahu mereka nih. Ini expire tuh tanggal 1 Januari 2026. Ya, kita buka. Tadi rotinya saya buka. Nih. Ini saya buka nih. Ya. Sudah expire tanggal 1. Baca, Alan. Tanggal 1 bulan 1 2026. Ya. Ini yang nempel ini siapa? Dari roti supply. Nah, jadi nempel ditutup ya. Bahwa mereka yang nempel ya. Ditutup. Mereka yang ngedouble tuh mereka udah mengaku. Ini dibagikan pada tanggal 30 Januari 2026. Padahal sudah expire tanggal 1 Januari 2026. Ditutuplah ini supaya kelihatan tidak expire. Ya. Nakal berarti kan? Memberikan keterangan palsu kamu. Jangan main-main sama saya. Masalah nyawa ini, anak kecil loh Pak. Jangan beraninya mana kecil dikasih malu yang begini-begini. Coba kasih yang bener lah ngomong, jangan perintat-perintut. Belum keluar hasilnya. Artinya kan tidak boleh kalian supply itu ke sekolah-sekolah. Yang dibantu itu apa saya tanya? Apa yang dibantu? Jawab. Stop operasional. Itu bukan bantu namanya. Loh, siapa yang nyuruh stop operasional tadi? Loh iya, dari kalian suruh stop gak? Yang punya? Lanjutkan katanya. Iya. Disuruh lanjutkan sama yang punya Pak. Siapa tadi? Herman. Rahman. Sudah. Mata sebelumnya untuk surat LKS kan masih menunggu hasil tes swab itu Pak yang sudah kita lakukan. Enggak, Ibu ini tadi kan udah bilang tanggal 27 Januari. Sudah keluar surat edaran, sudah disampaikan kan? Ke 100 Ya, jadi Pak ke 1322 yang membawahi dari enggak, kita bicaranya Palembang. 170 sudah disampaikan semua satu persatu. Ada nggak surat edaran? Ada Pak. Kenapa masih dilakukan supply itu? Hah? Salah kali Pak. Udah 56 nih, sekarang saya tanya sama Ibu, mau nunggu pusat juga? Orang pusat ke sini. Sudah disampaikan?
Sudah Pak. Sudah. Tanggal 20. Bisa nggak gue sampaikan 27? Kenapa Pak? Detik mobil MBK masuk rumah. Kita lihat apa isinya. Lagi. Ambil kiri. Ambil kiri. Lagi terus. Lurus. Oh. Lagi dikit lagi. Oh. Ya. Kita lihat apa isinya di dalam. Ini kawan-kawan seperjuangan tinggal di tengah jalan. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Bapak Pawi, banyak Bapak Pawi balik. Mari Bapak Pawi. Ada mari Bapak Pawi. Kita lihat guys. Ah itu guys. Hancur. Ini guys. Mau mati manu tuh kemianan lebih feki mai hobi ya. Ada dugaan juga. Bukan dugaan Mbak, itu fakta terjadi di lapangan. Jadi masyarakat dan mitra memang dimintain duit kok. Itu fakta real. Coba kalau di sini ada pengusaha-pengusaha yang lagi datang di mitra, tanyain aja kalau dia pada mau jujur. Berapa tuh bayar 1 titik? Gitu. Fakta itu, saya nggak bicara itu. Kalau dia bilang fitnah, laporkan saya. Ketua Umum Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional. Saya cinta Bapak Prabowo, kenapa? Karena dia perhatian terhadap anak-anak bangsa yang sedang ingin melakukan pendidikan. Tapi monyet-monyet dan tikus-tikus yang lagi di sini nih, ini kurang ajar, harus segera turun. Dadan Hindayana, Tigor Pangaribuan, kemudian Ari Santoso, Rikola Fedri, Redi Hendra Gunawan, dan Ketua Pelaksana Verifikator dan sekarang sudah menjadi Wakabadan, Sony Sonjaya. Mundur deh lu pade, nggak bisa kerja lu pade. Sebelum dipecat sama Bapak Presiden, mundur deh. Kita juga tidak menutup mata bahwa misalnya ada polemik jual beli titik, nepotisme dan lain sebagainya. Kemudian mitra-mitra yang benar-benar bekerja dengan tulus ini terdampak, mengeluarkan biaya sampai pinjam ke bank. Kemudian kerjanya tim verifikator ini jahanam iblis ini, memverifikasi calon mitra dari hotel ke hotel. Akhirnya nih gedung BGN sepi, tidak efisien. Buat apa mitra-mitra BGN itu diajak bertemu di hotel-hotel? Minta setoran Anda? Kan ini nggak betul gitu. Munculnya 6 nama pejabat dari BGN yang dituntut untuk mundur itu dari apa Bang? Investigasi atau dari laporan? Jadi gini Mas, jadi yang memegang akun untuk bisa menurunkan status kemudian menaikkan status ini orang-orang ini, nama-nama ini. Nah sehingga 6018 itu perlu kita pertanyakan. Kemudian statusnya diturunkan, apa dasar pertimbangan teknisnya? Jangan menjadi premanisme ketika diberikan kekuasaan. Habis itu orang disuruh-suruh ngadep, ujung-ujungnya naik ke atas minta jatah, tai kucing. Ya mau jual beli titik lah segala macam lah Ya. itu kan itu. Nah, berarti kan ini kan ada dugaan juga. Bukan dugaan Mbak, itu fakta terjadi di lapangan. Jadi masyarakat dan mitra memang dimintain duit kok. Itu fakta real. Coba kalau di sini ada pengusaha-pengusaha yang lagi datang di mitra, tanyain aja kalau dia pada mau jujur. Berapa tuh bayar 1 titik? Gitu. Fakta itu, saya nggak bicara itu. Kalau dia bilang fitnah, laporkan saya. Ketua Umum Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional. Saya cinta Bapak Prabowo, kenapa? Karena dia perhatian terhadap anak-anak bangsa yang sedang ingin melakukan pendidikan. Tapi monyet-monyet dan tikus-tikus yang lagi di sini nih, ini kurang ajar, harus segera turun. Demo untuk membubarkan MBK semakin luas guys. Mungkin dengan ini Pak Prabowo bisa evaluasi lagi, karena selama ini di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan bawahannya. Bayangkan Pak, dari pengusaha kontraktor jembatan tiba-tiba ngurus makanan. Ini salah memang ini Pak. Karena Nabi bilang siapa yang diberikan pekerjaan tidak sesuai dengan keahlinya, tunggulah kehancurannya. Maka prinsipnya selama MBG ini dinilai sebagai proyek, maka tidak akan berhenti masalah. Nah Baraya, akhirnya SPPG yang di Lampung ya, yang di Sindang Sari kemarin, yang viral sama ibu kepala sekolah, akhirnya sekarang diberhentikan sementara
Ya, Baraya. Pemerintah pusat melalui dinas terkait di daerah telah mengambil tindakan berupa penghentian operasional sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sindang Sari, Lampung Utara, menyusul dugaan penyediaan makanan tidak layak konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang memicu protes dari pihak sekolah. Penghentian operasional sementara SPPG Sindang Sari yang dikenal juga sebagai SPPG Hajahlis dihentikan operasionalnya untuk sementara waktu. Menunjukkan menu tersebut aman dan tidak menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB. Permasalahan ini mencuat setelah Kepala SDN 03 Sindang Sari, Ida Yuliana Mega, meluapkan emosinya melalui video viral di media sosial, memprotes menu MBG, nasi putih, telur ceplok asam manis, tumis buncis dan wortel, tempe bacem, dan buah anggur yang dinilai busuk dan tidak layak makan. Kepala SPPG Sindang Sari, Abib Saputra, membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa menu yang disalurkan telah diolah dan didistribusikan sesuai standar operasional prosedur. Insiden ini menjadi perhatian nasional, terutama karena program MBG merupakan inisiatif yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, itu Baraya ya. Betul sekali ya. Itu namanya tindakan gitu ya. Ditindak, mau diberhentikan sementara, mau diberhentikan seterusnya. Pokoknya harus ada tindakan. Itu namanya profesional ya. Memang makanan itu untuk anak ya, namanya juga MBG. Makan bergizi gratis. Bergizi. Bukan makanan bosok, bukan. Makan bergizi gratis. Segitu Baraya ya. Itu ada tanggapan ya. Mudah-mudahan tidak terjadi sama SPPG yang lain ya. Mudah-mudahan aman terkendali ya. Kalau memang makanan yang bagus, porsinya bagus, jatahnya bagus, siapa yang mau mengkritik? Nggak ada. Kalau bagus mah mulus ya. Begitu Baraya ya. Hatur nuhun. Orang tua siswa dan guru boleh memposting makanan yang diterima. Kalau nilainya kurang, maka saya bilang ada 3 hal yang akan saya lakukan sebagai gubernur untuk mengawal program ini. Pertama adalah sanksi administratif. Kedua, penutupan dapurnya. Yang ketiga adalah sanksi pidana. Kenapa? Kalau dari 10.000 dikurangi tinggal 7.000 atau 6.000, maka uang negara ini hilang dalam satu porsi makan.